Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Frater Septian yang akan membahas hari ini tentang musik liturgi. Kali ini kita nggak sendirian, ada teman kita dari Gereja Antonius Padua Kota Baru. Namanya JJ. Hai JJ. Halo teman-teman semua. Nah, J, hari ini kita akan membahas tentang musik liturgi nih. Oke. Nah, kami nih pernah lihat JJ tuh sangat aktif nih di Gereja Kota Baru. Tapi mungkin bisa kenalan dulu nih. JJ itu sekarang sibuknya apa gitu? Mulai terlibat aktif di Kota Baru sejak kapan? Apa aja nih kegiatannya di Kota Baru sampai sekarang gitu? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan aku JJ. Sekarang kesibukannya kerja, aku freelance graphic designer. Saya itu juga aktif di Gereja Kota Baru. Kalau yang porsinya lumayan gede sih di Komsos sebenarnya, di Komsos. Tapi aku juga aktif di KOR ya, di Kota Baru gitu. Udah berapa lama nih berkecimpung di dunia musik liturgi nih? Sejak kapan? Kalau KOR itu mungkin mulai aktif sekitar mungkin 2020-an gitu ya. 2020-an ya. Tapi kalau pertama kali bernyanyi di Panikur itu waktu masih jadi misdinar, jadi papita. Mungkin sekitar tahun 2015-2016. Waktu itu kami dipercaya untuk tugas komuni pertama. Jadi ya untuk mengembangkan minat adik-adik papita juga, tapi juga sekalian buat promosi gitu ke yang menerima komuni pertama, biar habis itu masuk daftar papita gitu. Oke, wah. Yes. Ternyata sudah sejak papita, sejak misdinar. Menarik betul. nih. Berarti sudah cukup lama ikut KOR. Berarti JJ ini suka nyanyi ya berarti ya? Suka nyanyi, dari kecil suka nyanyi. Suka nyanyi. Ikut les, ikut ekskul juga di sekolah gitu. Nah, tadi kan disebut nih, tadi ikut KOR sejak papita sampai sekarang. Nah, saat ini JJ kalau KOR itu apa sih yang menarik di Kota Baru? KOR di Kota Baru itu gitu. Oke, yang menarik di Kota Baru. Yang mungkin jarang orang tahu gitu. Fun fact apa sih? Di Kota Baru itu punya buku kidung. Punya buku kidung. Iya, Ekaristi. Buku lagu, ya. Judulnya Kidung Ekaristi Kota Baru. Buku lagu kayak apa ya? Tapi ya tidak bisa disamakan dengan Wadah Bakti dan kidungan kayak apa ya? Mungkin Ayo Puji Tuhan kalau pernah dengar ya, mungkin mirip-mirip kayak gitu. Nah, dari buku itu sering dipakai lagu-lagunya di misa-misa. Jadi mungkin buat teman-teman yang sering ke Kota Baru bisa jadi pernah mendengarkan lagu yang belum pernah dinyanyikan di gereja lain mungkin gitu. Wah, berarti bahkan gereja kita pun ada ini ya lagu-lagu yang dibuat sendiri gitu ya. Ada. Istilahnya. Dikumpulkan dari beberapa pencipta lagu dikumpulkan jadi satu buku gitu ya. Ya, kalau dulu kurang tahu sih prosesnya seperti apa ya untuk mengumpulkan itu, tapi ya ada bukunya. Oke, wah menarik ini. Mungkin teman-teman bisa join ke Kota Baru nih buat mendengarkan lagu-lagu yang khas dari Gereja Kota Baru nih. Menarik nih. Nah, kalau JJ sebagai apa ya? Ini kan kita bahas tentang musik liturgi nih. Apa sih yang biasanya JJ ketahui tentang KOR gitu? KOR itu sebenarnya tugasnya ngapain sih gitu istilahnya? Paduan suara itu tugasnya apa sih di gereja? Gitu. KOR itu mungkin kalau dilihat kayak sekedar nyanyi gitu mungkin ya. Kadang-kadang lihat nyanyi doang gitu kan. Tapi kalau menurutku KOR itu tugas utamanya adalah membantu umat, ngangkat suara umat gitu. Ngangkat suara umat. Iya, supaya umat itu juga waktu misa juga bisa nyanyi, ikut terlibat aktif dalam misa gitu juga. Menjawab apa kalau kayak Romo Tuhan bersamamu yang dinyanyikan itu juga salah satu perannya KOR untuk mengangkat umat untuk menjawab. Kadang juga ada umat yang jawabnya lambat. Iya, ada yang mungkin nggak tahu gitu kan, karena apalagi sekarang TPE baru juga salah satu perannya KOR harus bisa menyanyikan itu supaya umat juga terbantu. Oke, nah kan juga ada nih yang baru juga, yaitu Mazmur Tanggapan nih tiap hari Minggu itu. Iya, itu juga sih. Susah ya itu ya kelihatannya ya. JJ pernah nyanyiin enggak waktu di Kota Baru? Pernah. Apa ya, mungkin karena baru pertama kali dengar pasti asing lah ya dan memang harus belajar dulu. Dan itu juga salah satu tugas KOR untuk
belajar duluan supaya nanti waktu di gereja itu waktu pemazmurnya menyanyikan mazmur itu lalu dijawab oleh umat itu tidak hening gitu, minimal kornya udah nyanyi dan umat bisa renggang-renggang dulu mungkin ya, bisa renggang, bisa ikut nyanyi juga lama-lama gitu. Oke, jadi ya kurang lebih tugas kor itu ya selain membantu umat bernyanyi juga mempersiapkan lebih dulu ya supaya betul. umat juga nanti harus latihan latihan dan mungkin harus tahu apa itu istilahnya kalender liturgi gitu. Kalender liturgi, iya betul. Karena kalau di Kota Baru ya bagian komuni itu lagunya bisa dipilih sendiri oleh kornya. Jadi itulah gunanya pengetahuan itu kalender liturgi itu supaya kalau waktu kami memilih lagu itu nggak salah, nggak asal gitu. Tiba-tiba ini masa Paskah tapi kami memilihnya lagu masa Natal kan nggak match dengan temanya dan harus lihat temanya juga. Kalau di Kota Baru ada tema dan yang paling penting juga tanya Romo juga ya. Betul, harus kalau bingung harus tanya, jangan diam aja. Wah, betul. Wah, ternyata jadi kor itu juga harus serius nih, harus latihan, harus tahu kalender liturginya dan juga jangan sampai miskom dengan Romo nih. Iya, betul. Nah, mungkin biar gak cuma saya aja yang nanya, mungkin bisa dari teman-teman yang ada di sini mungkin bisa tanya dulu, mungkin silahkan. Ya, dari saya berdasarkan pengalaman kakak, baik saat jadi umat atau jadi petugas kur, apa sih kesalahan atau ketidaksesuaian yang sederhana tapi sering terjadi dalam praktik musik itu? Oke, mungkin kalau kesalahan ya mungkin hal-hal sederhana yang sering luput gitu. Iya, mungkin ada dua tapi mungkin satu jatuhnya teknis, satu jatuhnya tidak. Kalau yang teknis biasanya koordinasi sih. Koordinasi dengan Romo. Koordinasi dengan Romo. Misalnya gimana tuh? Misalnya kalau di Kota Baru kadang-kadang Tuhan kasihanilah itu didaraskan, jadi tidak selalu dinyanyikan. Kalau waktu misa mingguan. Nah, kalau tidak koordinasi dengan Romo dan Romonya nggak tahu itu dinyanyikan atau didaraskan, biasanya saling nungguin. Iya, nungguin. Jadi hening gitu. Iya, ya. jadi hening. Gitu rasanya. Jadi harus tengok-tengok gitu, Romonya harus tengok-tengok. Jadi itu penting sih sebelum misa untuk koordinasi dulu dengan Romonya. Ini nanti kami menyanyikan ini nanti Romo ngangkat dulu gitu misalnya atau gimana. Soalnya ya itu kadang-kadang sering terjadi diem-dieman. Sama yang kedua, ini apa ya, mungkin bukan kesalahan tapi gimana cara kornya untuk bernyanyi gitu. Kadang-kadang ada beberapa kor yang mungkin termasuk kelompok korku juga itu kalau nggak hati-hati bisa jatuhnya apa ya, cari bagusnya aja gitu gimana ya, jadi tujuannya bukan untuk tampil, hanya pengen tampil tok. Jadinya jatuhnya untuk tampil gitu, nyanyi di gereja itu untuk tampil, padahal apresiasi gitu ya. Betul, padahal kalau nyanyi di gereja kan tujuannya adalah betul untuk membantu umat supaya bisa nyanyi bareng-bareng, terlibat aktif gitu. Betul ya, mungkin itu yang lumayan sering terjadi gitu. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi mungkin? Gini Mbak, kan sekarang kan kita sudah mulai masuk, AI kan sudah makin berkembang nih. Bagaimana menurut Mbak jika AI itu mulai menggantikan musik liturgi? Apakah Mbak setuju dan bagaimana kalau tidak setuju? Kalau setuju itu bagaimana kekhawatirannya? Mungkin dari saya. Oke, ini menarik dan berat. Belum pernah dibahas ya mungkin. Belum pernah dibahas, ya betul. Dalam musik liturgi nih. Betul. Mungkin kalau yang kubayangkan, karena aku juga graphic design juga lumayan sering menggunakan AI. Jadi aku bukan anti AI, tapi juga bukan mentah-mentah menggunakan hasil dari AI. Mungkin kalau yang kubayangkan, mungkin prakteknya bisa jadi mirip karena sama-sama seni gitu ya. Desain dan nyanyi itu kan sama-sama seni. Mungkin kalau menurutku kita bisa mencari inspirasi, nada-nada atau mungkin lirik dari AI, tapi kalau mentah-mentah membuat
musik itu dengan AI full lalu langsung dipakai, kalau aku sih kurang setuju. Ya. Iya. Jadi harus memanfaatkan AI secara bijak. Betul. Misalnya mau cari padanan suara satu, suara duanya, SAT. Iya, kalau untuk inspirasi masih oke menurutku ya. Menurutku. Yang penting Tapi tetap perlu dikomunikasikan juga ya. Betul. Karena kalau menurutku berliturgi itu harus ada unsur manusianya. Jadi tidak bisa mentah-mentah pakai AI, tapi kita boleh kok menggunakan AI kalau menurutku untuk ngulik. Oke, wah menarik nih ya. Ternyata di zaman sekarang pun juga harus paham tentang berbagai macam hal. Menjadi core itu bukan soal tampil aja, tapi juga serius, harus perlu latihan, harus perlu cek, harus perlu koordinasi tadi, dan juga apa ya, mungkin hati-hati juga jangan sampai core itu dipakai sebagai sarana untuk memuji, mencari apresiasi, mencari pujian dari orang lain. Wah, ternyata musik liturgi memang harus perlu diperhatikan ya, jangan sampai ini hanya jadi beban untuk tugas core, tapi memang sungguh-sungguh core itu dipakai sebagai sarana untuk membantu umat lebih dapat feel-nya nih tentang liturgi. Iya, yang bernyanyi juga harus dari hati ternyanyi. Harus dari hati biar sampai ke hati umat. Oke, betul. Oke, kira-kira itu tentang musik liturgi. Terima kasih JJ sudah sharing tentang pengalamannya menjadi bagian dalam liturgi melalui core dan lain-lain. Tetap semangat, tetap menginspirasi kami semua. Gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih.